5, 4, 3, 2, 1, 0. Dampak pandemi COVID-19, puluhan gelandangan dan pengemis bermunculan di sepanjang Jalan Pulit, Karang Utara, Penjaringan, Jakarta Utara. Petugas Dinas Sosial beserta TNI dan Satpol PP merazia gelandangan dan pengemis di 15 titik di Kota Bandung, Jawa Barat. Petugas Satpol PP dan suku Dinas Sosial merazia penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu siang. Saudara, tim reaksi cepat Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Jember, Jawa Timur, merazia gelandangan dan pengemis di jalur kawasan segitiga emas kota. Razia gelandangan dan pengemis serta manusia silver di Kota Medan diwarnai aksi kejar-kejaran dan perlawanan. Penyandang masalah kesejahteraan sosial di sejumlah titik persimpangan di Kota Medan lari tunggang langgang menghindari kejaran petugas yang merazia mereka. Petugas juga terlibat aksi kejar-kejaran dengan sejumlah anak pang yang berusaha kabur dengan melompat ke parit dan ke arah semak-semak. Sesuai dengan Perda Kota Medan nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktik susila di Kota Medan. Assalamualaikum. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan Publik. Di sini kami akan memberikan informasi terkait strategis mengenai gepeng. Berikut penyampaian materinya. Masalah sosial adalah fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya, fenomena tersebut merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan atau kondisi yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, kemudian mendorong adanya usaha untuk mengubah dan memperbaikinya, yaitu dengan menjadi salah satunya menjadi gepeng atau gelandangan dan pengemis. Jadi gelandangan merupakan orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak pada masyarakat setempat, sehingga tidak mempunyai mata pencarian tetap, tempat tinggal yang tetap, dan serta hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Masalah sosial seperti pengemis, anak jalanan, dan gelandangan merupakan fenomena yang tidak bisa kita hindari atau dihindari. Keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat, terutama di daerah perkotaan, seperti halnya di kota Samarinda. Di kota Samarinda sendiri, pengemis sudah menjadi pilihan profesi dan mulai terstruktur. Bukan lagi muncul karena faktor ekonomi atau kemiskinan. Namun pengemis jalanan memiliki seorang atasan yang biasa disebut dengan koordinator, yang mana mereka ini mengkoordinasi pergerakan para pengemis tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan Dasolen. Penanggulangan pengemis itu merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengatasi banyaknya pengemis dan gelandangan yang jumlahnya semakin meningkat. Maka dari itu, program penanggulangan yang dimaksud ialah Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 yang tercantum dalam Pasal 2. Itu adalah penanggulangan pengemis dan anak-anak jalanan dapat dilakukan melalui pembinaan oleh pemerintah ataupun perorangan dan ataupun badan hukum. Pembinaan yang dimaksud ialah dapat berbentuk yayasan, panti-panti sosial, dan lain sebagainya, yang bertujuan untuk memberikan perbaikan mental baik rohani maupun jasmani, agar pengemis dan anak-anak jalanan tidak mengulangi perbuatannya yang meminta-minta belas kasihan di jalan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Kemudian gelandangan dan pengemis ini akan ditampung di kantor Satpol PP selama 2 hari ataupun maksimal 3 hari dan diberi makan oleh Dinas Sosial Kota maupun Provinsi.
Selain itu, pemerintah Kota Samarinda kembali mengeluarkan peraturan dengan paradigma yang berbeda, yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2017. Kali ini sasaran yang ditekankan oleh pemerintah itu adalah si pemberi dalam hal masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai oleh perubahan paradigma ini ialah ketika masyarakat senantiasa tidak memberikan uang atau barang kepada pengemis, maka profesi pengemis tersebut tidak akan lagi menghasilkan uang. Kemudian Samarinda akan bebas dari masalah pengemis. Secara garis besar, substansi peraturan daerah nomor 7 tahun 2017 ialah dilarang memberikan uang kepada pengemis, anak jalanan, dan gelandangan dengan sanksi denda 50 juta rupiah atau 3 bulan kurungan penjara. Nah, pada kenyataannya, pengemis dan gelandangan belum sepenuhnya menerima pembinaan karena keterbatasannya anggaran yang diberikan oleh pemerintah belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal. Dikarenakan anggaran dana untuk pembinaan tersebut berasal dari APBD. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan lagi masalah ini dengan menyediakan anggaran khusus bagi penanggulangan gelandangan pengemis tersebut. Terlihat ekspektasi berbanding terbalik dengan kenyataan. Pengemis mudah dijumpai dari lampu merah dan pasar, terutama tempat makan dan tempat ramai lainnya. Seperti halnya di Jalan Pramuka. Masih banyak pengemis dan anak jalanan yang melakukan aktivitas di sana karena wilayah Jalan Pramuka adalah tempat yang dipadati oleh rumah makan dan mahasiswa yang menghuni kos. Karakteristik Jalan Pramuka yang sangat padat tersebut mampu menjadi peluang oleh pengemis karena masyarakat daerah tersebut masih banyak memberi para pengemis dan anak jalanan, padahal peraturan daerah nomor 7 tahun 2017 melarang dengan tegas untuk tidak memberi uang. Namun pada kenyataannya masih banyak dijumpai masyarakat yang memberikan uang. Selanjutnya yaitu implementasi kebijakan terkait gepeng. Implementasi kebijakan merupakan tahap pelaksanaan atau proses dari kebijakan publik yang harus dipersiapkan secara terstruktur dan matang agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai tujuan dan bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang pembinaan terhadap anak jalanan, pengemis dan gelandangan di Kota Samarinda, implementasi kebijakan ini jika dilihat dari beberapa fokus, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi dalam implementasi kebijakan publik merupakan salah satu variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Implementasi dapat berjalan dengan baik jika pelaksanaan kebijakan atau implementer mengetahui apa yang harus dilakukan agar kebijakan bisa ditransmisikan atau disampaikan dengan jelas, akurat, dan konsisten kepada kelompok sasaran. Dalam melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang pembinaan terhadap anak jalanan, pengemis dan gelandangan di Kota Samarinda masih belum berjalan dengan baik. Proses komunikasi atau transmisi dalam mensosialisasikan perdana yang dilakukan implementer kepada target sasaran dalam hal ini dinas sosial kepada masyarakat belum berjalan dengan konsisten, sehingga keinginan peraturan daerah tersebut belum berjalan dengan baik karena belum adanya sinergi dari pemangku kebijakan dengan peran masyarakat sehingga program yang dilaksanakan belum dapat tercapai dengan maksimal. Lanjut yang kedua, jika dilihat dari segi sumber daya, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, finansial, serta sarana dan prasarana yang ada. Jika dilihat dari segi ini, maka implementasi terkait Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis, maka belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan minimnya sumber daya finansial karena terbatasnya APBD Kota Samarinda sehingga berimplikasi kepada tidak adanya anggaran untuk Dinas Sosial Kota Samarinda. Selain itu, fasilitas pendukung sarana dan prasarana masih kurang memadai. Yang ketiga, jika dilihat dari segi disposisi, yaitu implementasi kebijakan disposisi merujuk kepada karakteristik yang dimiliki implementator adalah kejujuran dan komitmen. Maka implementasi perda tersebut didapati bahwa dinas sosial yang ada dibantu dinas terkait lainnya mempunyai komitmen yang tinggi untuk mewujudkan perda tersebut meskipun keterbatasan dana yang ada, dan tidak menjadikan alasan keterbatasan dana itu
untuk tidak melaksanakan perda tersebut. Ya baik, selanjutnya struktur birokrasi, yang mana struktur birokrasi yang menjalankan kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi. Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang pembinaan terhadap pengemis, anak jalanan, dan gelandangan di Kota Samarinda dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang dimiliki Dinas Sosial Kota Samarinda. Dalam pelaksanaan perda tersebut, Dinas Sosial berkoordinasi dan bekerja sama dengan dinas terkait dan instansi teknis lainnya sesuai dengan SOP Dinas Sosial sebagai acuan kerja. Di dalam SOP penanganan anak jalanan pada bagian kedua, staf pelayanan rehabilitasi kesejahteraan anak, keluarga, dan lanjut usia di bagian 1-5 menjelaskan mengenai tugas-tugas setiap instansi yang diberi kewenangan dalam membantu melaksanakan kebijakan sehingga meminimalisir gagalnya suatu komunikasi. Jadi dapat disimpulkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang pembinaan pengemis, anak jalanan, dan gelandangan di Kota Samarinda belum cukup optimal. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan Dinas Sosial dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang belum berjalan dengan konsisten dan menyeluruh sehingga berdampak pada minimnya pengetahuan masyarakat mengenai perda tersebut. Selanjutnya saya menjelaskan poin 3 tentang contoh permasalahan terkait gepeng. Keberadaan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di Kota Samarinda tidak lagi menjadi sesuatu yang sulit untuk ditemukan. Gelandangan, pengemis, dan anak jalanan ini juga dapat dijumpai di tempat-tempat umum, seperti daerah tepian, tempat-tempat perbelanjaan tradisional atau pasar, serta warung-warung pinggiran jalan dan daerah perempatan lampu merah di jantung Kota Samarinda. Rutinitas anak jalanan di tempat-tempat umum tersebut bermotif ekonomi. Mereka turun ke jalan demi mendapatkan penghasilan ekonomi atau sekedar belas kasihan dari pengguna tempat-tempat umum tersebut. Dengan sumbangan ala kadarnya, berbagai cara dilakukan untuk menarik perhatian para pengguna fasilitas umum tersebut, seperti penjualan koran, pedagang asongan, tukang bersih-bersih mobil, pengamen, dan pengemis. Permasalahan sosial gelandangan dan pengemis merupakan akumulasi dan interaksi dari berbagai permasalahan seperti hal-hal kemiskinan, pendidikan rendah, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, lingkungan sosial budaya, kesehatan, dan lain sebagainya. Adapun gambaran permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ada masalah kemiskinan. Kemiskinan itu dapat menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak. Masalah yang kedua ada masalah pendidikan. Pada umumnya tingkat pendidikan gelandangan dan pengemis relatif rendah sehingga kendala untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Yang ketiga ada masalah keterampilan kerja. Pada umumnya gelandangan dan pengemis tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Yang keempat ada masalah sosial budaya. Ada beberapa faktor sosial budaya yang mengakibatkan seseorang menjadi gelandangan dan pengemis. Yang pertama, rendahnya harga diri. Rendahnya harga diri pada sekelompok orang dapat mengakibatkan tidak memiliki rasa malu untuk meminta-minta kepada orang lain. Yang kedua adalah sikap pasrah pada nasib. Mereka menganggap bahwa kemiskinan adalah kondisi mereka yang sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan. Yang ketiga ada kebebasan dan kesenangan hidup. Menggelandang adalah kenikmatan tersendiri bagi orang yang hidup menggelandang. Kebebasan yang menjadikan idealisme meskipun hanya mitos yang tidak harus dilestarikan membuat sejumlah gelandangan dan pengemis enggan mengubah pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Keengganan untuk merubah mengakibatkan banyaknya program pemberdayaan baik dari pemerintah maupun swasta tidak berjalan dengan baik. Gelandangan dan pengemis lebih memilih hidup bebas dengan alasan pendapatan akan lebih banyak didapatkan dibandingkan harus ikut pemberdayaan dan berbagai program maupun penyuluhan yang dilakukan. Contoh permasalahannya, 1. Masih banyaknya gelandang dan pengemis di jalan-jalan umum dan persimpangan jalan dengan cara meminta belas kasihan orang lain. Kedua, sengaja memperalat orang lain seperti membawa bayi, anak kecil, atau mendatangkan seseorang dengan tujuan melakukan kegiatan mengemis.
ketiga, maraknya gelandang dan pengemis menimbulkan ketidakaturan sosial dan mengurangi ketidaknyamanan bagi masyarakat. Ketidaknyamanan yang dimaksud adalah kota terlihat kumuh dan pemanfaatan fasilitas umum seperti halte dijadikan tempat tidur serta membuang sampah. 4. Kehadiran gelandang dan pengemis menimbulkan keresahan bagi masyarakat, terutama masalah kriminal seperti perkelahian antar pengemis dan gelandang serta kekerasan di bawah umur. 5. Gelandang dan pengemis kebanyakan mengesampingkan rasa harga dirinya dalam menjalankan aksi minta-minta dan tidak memperdulikan norma kesopanan dan kepatuhan. Bahkan mereka melakukan tipu muslihat demi keuntungan yang lebih besar dalam aksi mengemis. Upaya untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan anak jalanan di Kota Samarinda sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 dan memberikan perlindungan secara maksimal kepada anak jalanan bukan lagi menjadi tanggung jawab dari pemerintah kota semata, tetapi akan melibatkan semua stakeholder yang ada, karena pertumbuhan pembentukan anak jalanan tidak hanya didominasi oleh satu faktor saja, akan tetapi terdapat 3 aspek yang berperan dalam pembentukan anak jalanan. Yang pertama, lingkungan sosial, yang meliputi lingkungan keluarga, tokoh masyarakat, lingkungan sekolah, dan hubungan dengan masyarakat. Kemudian aspek yang kedua adalah lingkungan budaya. Kebanyakan keluarga anak jalanan adalah keluarga kurang mampu yang tinggalnya di daerah kurang layak. Bagi mereka yang masih tinggal dengan orang tua, mendapatkan dorongan untuk berjualan sehingga mereka dapat membantu keadaan ekonomi sehari-hari. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek pribadi yang meliputi motivasi mereka menjadi anak jalanan, bentuk kehidupan yang mereka jalani, harapan dan kekecewaan, aspirasi dan masalah-masalah yang mereka hadapi. Menurut Alfiani, ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pengemis, anak jalanan, dan gelandangan, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas untuk mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram, tertib, dan teratur, turut membantu pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan anjal dan gepeng. Hal yang dilakukan Satpol PP ini adalah melakukan razia secara rutin 2-3 kali setiap minggu. Walaupun pada dasarnya anjal dan gepeng ini sangat susah untuk dikendalikan karena terbukti setiap tahun anjal dan gepeng selalu ada di Kota Samarinda. Tetapi hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini Satpol PP, itu memiliki effort untuk mengatasi masalah anjal dan gepeng, yaitu dengan tetap melaksanakan razia rutin selama 2-3 kali dalam seminggu. Walaupun memang pada dasarnya anjal ini sulit dikendalikan. Hal kedua yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan pemberian sanksi. Hal yang ditemukan di lapangan bahwa anjal dan gepeng ini ada yang mengkoordinir. Jadi ketika dilakukan razia dan anjal dan gepeng ini terjaga razia tersebut, anjal dan gepeng ini akan diinterogasi untuk mencari siapa yang mengkoordinir mereka. Berbekal informasi dari anjal dan gepeng, Satpol PP akan melakukan tindakan dengan memberi sanksi kepada orang-orang yang mengkoordinir anjal dan gepeng tersebut. Solusi yang ketiga yaitu penampungan pengemis, anak jalanan, dan gelandangan. Berdasarkan hasil penelitian, kenyataan yang ada tempat penampungan yang tersedia sangat minim. Tidak memungkinkan jika untuk menampung anjal dan gepeng berada dalam satu ruangan dengan jumlah yang banyak, serta proses pembinaan belum berjalan maksimal karena kendala minimnya tempat penampungan bagi gepeng dan anjal, serta permasalahan yang sangat klasik yakni permasalahan dana dan anggaran, dan kekurangan fasilitas yang ada dan masalah penampungan yang saat ini dihadapi Satpol PP dan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda. Bagaimana pembinaan dapat berjalan jika tidak sesuai aturan yang ada kalau masalah tempat penampungan saat ini belum mendapatkan perhatian. Solusi yang keempat yaitu pembinaan mental, rohani maupun jasmani dan keterampilan. Dari hasil wawancara dan penelitian, pembinaan yang dilaksanakan pada saat ini tidak sesuai dengan prosedur pembinaan yang ada pada saat ini, karena pada saat pelaksanaan pembinaan, para gepeng dan anjal mereka hanya ditampung di kantor Satpol PP di ruangan khusus selama 1x24 jam. Selama itu mereka didata dan diberikan arahan serta motivasi.
dan pengemis anak jalanan dan gelandangan belum sepenuhnya menerima pembinaan karena keterbatasannya anggaran yang diberikan oleh pemerintah, maka keterampilan yang diberikan belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan belum sepenuhnya berjalan secara menyeluruh dan maksimal, dikarenakan anggaran dana yang ada dalam APBD bersifat umum, artinya pemerintah daerah menganggarkan setiap kegiatan sosial secara bergiliran. Jadi pembinaan yang dilaksanakan melalui keterampilan dan pendidikan formal atau pelayanan dan dalam panti untuk gepeng dan anjal ini tidak diterapkan lagi, sehingga program pemberian keterampilan dan pendidikan formal ditiadakan. Keterbatasan anggaran yang terjadi hambatan peran dari anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas dalam menertibkan gepeng dan anjal dikarenakan dana untuk pembinaan tersebut terbatas. Solusi yang kelima atau yang terakhir yaitu pemulangan ke daerah asal. Penelitian pemulangan ke daerah asal saat ini ditiadakan. Terakhir dijalankan pada tahun 2011 berjumlah 26 orang gelandangan pengemis yang berasal dari Madura dan Surabaya. Hal ini yang membuat para pengemis anak jalanan dan gelandangan keberadaannya sulit dituntaskan karena pelanggaran mengemis dan minta-minta tidak berjalan secara menyeluruh. Walaupun sudah dilakukan pemulangan ke daerah asal masing-masing, mereka tetap kembali lagi ke kota Samarinda. Argumen closing atau statement, di mana rasa kenyamanan masyarakat umum yang terganggu dikarenakan adanya gepeng yang masih berkeliaran di lingkungan masyarakat. Kegiatan menggelandang dan mengemis ini ternyata masih menjadi primadona tersendiri bagi orang-orang tertentu, apalagi orang-orang pedesaan yang ingin mengadu nasib di kota tanpa adanya bekal ataupun skill bekerja yang mereka miliki. Banyak sekali faktor yang menyebabkan masih banyaknya gepeng yang berkeliaran di lingkungan masyarakat, seperti hidup di bawah garis kemiskinan. Kebanyakan gelandangan dan pengemis adalah orang tidak mampu yang tidak berdaya dalam menghadapi masalah ekonomi yang berkelanjutan. Permasalahan ekonomi yang sudah akut mengakibatkan orang-orang hidup dalam krisis ekonomi hidupnya, sehingga menjadi gelandangan dan pengemis adalah sebagai jalan bagi mereka untuk bertahan hidup. Dan juga hidup di bawah garis kemiskinan membuat mereka tidak mempunyai tempat tinggal, yang dimana mereka tinggal di wilayah yang sebenarnya dilarang dijadikan tempat tinggal, seperti taman-taman, bawah jembatan, dan pinggir kali. Oleh karena itu, mereka menjadi gelandangan di kota besar yang sangat mengganggu ketertiban umum, ketenangan masyarakat, dan kebersihan serta keindahan kota. Menurut pendapat saya, kurangnya pendidikan yang didapatkan oleh pengemis dan gelandangan. Pada umumnya kita ketahui relatif rendah sekali pendidikan yang ditempuh oleh pengemis dan gelandangan ini, sehingga menyebabkan kurangnya soft skill atau keterampilan yang mereka miliki untuk bekerja. Hal ini tentu saja sangat menghambat mereka dalam bekerja, sehingga hal ini menyebabkan mereka susah untuk memenuhi kehidupan mereka dan menyebabkan kembali mereka untuk melakukan mengemis dan menjadi gelandangan. Tidak memiliki mental yang kuat untuk hidup lebih baik. Biasanya menjadi gelandangan dan pengemis ini adalah keturunan dari keluarga. Ketika ayah dan ibunya menjadi gelandangan dan pengemis, maka anaknya juga dibiasakan dengan hal tersebut. Tidak ada upaya untuk merubah mental anaknya supaya tidak menjadi gelandangan dan pengemis juga. Malah justru anaknya seringkali disuruh ikut pengemis juga. Namun saat ini pemerintah masih dirasa kurang maksimal dalam menangani permasalahan gepeng ini, yang dimana pemerintah diharapkan dapat menyediakan penampungan bagi gepeng yang tidak memiliki tempat tinggal. Akan tetapi pada kenyataannya saat ini, penampungan yang tersedia sangatlah minim dan tidak memungkinkan untuk mengumpulkan gepeng ataupun anjal di dalam suatu ruangan dengan jumlah yang sangat banyak, serta pembinaan yang dirasa kurang maksimal berjalannya dikarenakan ya penampungan gepeng dan anjal ini belum tersedia dengan baik. Serta permasalahan yang sangat klasik, yakni permasalahan dana atau anggaran, dan kekurangan fasilitas yang ada, serta masalah yang saat ini dihadapi oleh Satpol PP dan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda, yaitu tempat penampungan dan pembinaan pengemis anak jalanan dan gelandangan tidak mendukung.
Pemerintah daerah belum sepenuhnya memperhatikan akan dampak negatif bagi permasalahan anjal dan gepeng. Bagaimana pembinaan dapat berjalan dengan baik jika tidak sesuai dengan aturan yang ada? Untuk masalah tempat penampungan saat ini belum mendapatkan perhatian dan juga pemerintah lagi-lagi dinilai kurang maksimal dalam melakukan pembinaan terhadap gepeng. Pembinaan yang dilaksanakan pada saat ini tidak sesuai dengan prosedur pembinaan yang ada. Karena pada saat pelaksanaan pembinaan para gepeng dan anjal, mereka hanya ditampung di kantor Satpol PP di ruangan khusus selama 1x24 jam. Selama itu mereka didata dan diberikan arahan serta motivasi. Pengemis, anak jalanan, dan gelandangan belum sepenuhnya menerima pembinaan karena keterbatasannya anggaran yang diberikan oleh pemerintah, maka keterampilan implementasi, kebijakan penertiban dan penanggulangan pengemis yang diberikan belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal. Faktor penghambat berupa kekurangan dana operasional yang digunakan untuk operasional dari Satpol PP itu sendiri. Selanjutnya, kendaraan yang digunakan untuk merazia pengemis di jalanan ini masih kurang. Tersebarnya informasi ke publik bahwa akan diadakan razia oleh Satpol PP yang disebarkan oleh oknum-oknum internal Satpol PP. Adanya oknum masyarakat yang mengkoordinir pengemis yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Dan yang terakhir adalah terbatasnya sarana dan prasarana untuk menampung pengemis di Samarinda. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pembinaan belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, dikarenakan anggaran yang terdapat di dalam APBD itu sendiri masih bersifat umum, yang artinya pemerintah daerah menganggarkan setiap kegiatan sosialnya secara bergiliran, sehingga keterampilan dan pendidikan formal untuk gepeng dan anjal ini pun terpaksa ditiadakan. Keterbatasan anggaran ini juga menghambat peran anggota Satpol PP dalam menertibkan gepeng dan anjal ini, dikarenakan dana untuk pembinaan tersebut masih terbatas. Hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah agar gepeng ini dapat ditangani dengan baik. Jika pemerintah dapat melakukan penanganan dengan baik, rasa kenyamanan di lingkungan masyarakat umum tidak terganggu dan juga angka populasi masyarakat yang menjadi gepeng akan menurun. Bentuk penanganan pemerintah bisa berupa adanya pelaksanaan razia, pemberian sanksi, penampungan pengemis dan gelandangan, pembinaan mental rohani maupun jasmani dan keterampilan, dan juga pemulangan ke daerah asal.